Halo, jumpa lagi dengan saya di Willy Working Channel. Kali ini kita akan belajar sejarah Indonesia tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Bagian pertama kita akan mempelajari tentang bagaimana sambutan rakyat Indonesia, juga pembentukan pemerintahan militer dan pemerintahan sipil. Yang pertama, sambutan rakyat Indonesia. Kedatangan Jepang di Indonesia pada awalnya disambut dengan senang hati oleh rakyat Indonesia. Jepang dielu-elukan sebagai saudara tua yang dipandang dapat membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan Belanda. Sikap simpatik bangsa Indonesia terhadap Jepang antara lain juga dipengaruhi oleh kepercayaan ramalan Jayabaya. Di mana-mana terdengar ucapan bansai-bansai atau selamat datang. Sementara itu, pihak tentara Jepang giat melakukan propaganda untuk terus menggerakkan dukungan rakyat Indonesia. Radio Tokyo selalu memperdengarkan lagu Indonesia Raya dan lagu Kimigayo. Bendera yang berwarna merah putih juga boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang Hinomaru. Tentara Jepang juga mempropagandakan bahwa kedatangannya ke Indonesia untuk membebaskan rakyat dari cengkeraman penjajahan bangsa Barat. Untuk lebih meyakinkan rakyat Indonesia, Jepang menegaskan kembali bahwa Jepang tidak lain adalah saudara tua. Ini berarti Jepang dan Indonesia adalah sama. Bahkan untuk meneguhkan propagandanya tentang Pan-Asia, Jepang berusaha membentuk perkumpulan yang diberi nama Gerakan 3A. Yang kedua, pembentukan pemerintahan militer. Pada pertengahan tahun 1942, timbul pemikiran dari markas besar tentara Jepang agar pendudukan di daerah pendudukannya dilibatkan dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran, termasuk semi-militer. Oleh karena itu, pemerintah Jepang di Indonesia kemudian membentuk pemerintahan militer. Di seluruh kepulauan Indonesia bekas Hindia Belanda dibagi menjadi 3 wilayah pemerintahan militer. Yang pertama, pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-25 atau Tomisudan untuk Sumatera, pusatnya di Bukit Tinggi. Yang kedua, pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-16 atau Asamu Sudan untuk Jawa dan Madura, pusatnya di Jakarta. Dan yang ketiga, pemerintahan militer Angkatan Laut, yaitu Armada Selatan kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, berpusat di Makassar. Nah, pembagian administrasi wilayah pendudukan semacam itu tentu juga terkait dengan perbedaan kepentingan Jepang terhadap tiap-tiap daerah di Indonesia, baik dari segi militer maupun segi politik dan ekonomi. Adapun susunan pemerintahan militer Jepang tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Gunshirekan atau Panglima Tentara, yang kemudian disebut dengan Seiko Shikikan atau Panglima Tertinggi sebagai puncak pimpinan. Panglima Tentara yang pertama dijabat oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Yang kedua, Gunseikan atau Kepala Pemerintahan Militer yang dirangkap oleh seorang Kepala Staf. Kepala Staf yang pertama adalah Mayor Jenderal Seisaburo Okazaki. Kantor pusat pemerintahan militer ini disebut Gunseikanbu. Yang berikut, Gunseibu atau Koordinator Pemerintahan dengan tugas memulihkan ketertiban dan keamanan atau semacam gubernur yang meliputi daerah Jawa Barat, pusatnya di Bandung, Jawa Tengah, pusatnya di Semarang, dan Jawa Timur berpusat di Surabaya. Ditambah 2 daerah istimewa atau koci, yakni Yogyakarta dan Surakarta. Di
Dalam pemerintahan itu, Jepang juga membentuk kesatuan Kompetai atau polisi militer. Yang terakhir, pemerintahan sipil. Untuk mendukung kelancaran pemerintahan pendudukan Jepang yang bersifat militer, Jepang juga mengembangkan pemerintahan sipil. Pada bulan Agustus 1942, pemerintahan militer berusaha meningkatkan sistem pemerintahan, antara lain dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 tentang Aturan Pemerintahan Daerah dan dimantapkan dengan Undang-Undang Nomor 28 tentang Pemerintahan Shu serta Tokubetsushi. Pemerintahan Shu dipimpin oleh seorang Shuchokan. Shuchokan memiliki kekuasaan seperti gubernur pada zaman Hindia Belanda yang meliputi kekuasaan legislatif dan eksekutif. Pemerintahan pendudukan Jepang juga membentuk sebuah kota yang dianggap memiliki posisi sangat penting sehingga menjadi daerah semacam daerah swatantra atau otonomi. Daerah ini disebut Tokubetsushi atau kota istimewa yang posisi dan kewenangannya seperti Shu yang berada langsung di bawah pengawasan Gunseikan. Sebagai contoh adalah kota Batavia. Sebagai Batavia Tokubetsushi di bawah pimpinan Tokubetsu Shicho. Pemerintah Jepang juga membentuk Tonarigumi yang pada masa sekarang kita kenal dengan rukun tetangga atau RT. Tonarigumi ini digunakan oleh pemerintah Jepang untuk mengawasi gerak-gerik rakyat agar dapat dipantau oleh pemerintah Jepang. Demikian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.